Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita ketemu lagi untuk di obrolan budaya. Dan untuk edisi kali ini kita spesial ya, karena akan menghadirkan kedua narasumber kita yang masih muda-muda tapi penuh semangat sekali untuk berbagi cerita mengenai dunia perfilman di Kota Palembang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Mas Among Krida Wicaksono. Selamat malam, Mas. Malam, Mas. Sehat ya? Sehat. Luar biasa sekali. Ini kalau Mas Among sebagai Ketua Layar Taman. Ya, benar. Dan juga Komite Film Dewan Kesenian Sumatera Selatan ya. Baik, dan juga didampingi oleh rekannya ini ada Mbak Amelia Sarana Dewi. Iya. Selamat malam juga, Mbak. Selamat malam, Kak. Sehat juga ya. Sehat. Jadi sebagai Public Relation Layar Taman. Iya, benar. Luar biasa sekali. Dan kita akan berbicara banyak mengenai Palembang punya cerita, film punya cara begitu ya. Dan kita ke Mas Among dulu, kita pengen tahu mengenai sejarah perfilman Kota Palembang ini bagaimana nih kalau dari Mas Among yang sudah banyak sekali mewadahi komunitas-komunitas perfilman di Kota Palembang. Ya, untuk geliat mungkin ya, geliat perfilman di Palembang sendiri, mungkin secara umum kita lihat antusias di Palembang sendiri. Palembang itu dulu memiliki cukup banyak bioskop, ada 50-an bioskop pada tahun agak lupa, Puluhan tahun yang lalu. puluhan tahun yang lalu. Cuman memang berarti kita bisa melihat kalau Palembang itu sendiri di Indonesia salah satu kota yang memang antusias terhadap film. Dan gimana sendiri pelaku-pelakunya, senias-seniasnya itu mulai bergeliat tuh setahu saya itu di 2014. Pada saat itu lagi ada Festival Film Indonesia yang berada di Palembang. Palembang juga. Iya. Dari situ teman-teman ini membuat sebuah wadah yaitu namanya Layar Taman. Nah, mulai dari situ Layar Taman dan komunitas-komunitas ini akhirnya berkolaborasi juga antara teman yang lain dan memproduksi film-film pendek untuk saat itu. Untuk saat itu ya. Baik, nah ini kalau mengenai budaya dan juga pariwisata yang diimplementasikan dalam sebuah produksi film, sejauh ini bagaimana nih untuk di Palembang? Ya, Palembang sebagaimana kota-kota lainnya di Indonesia, memang secara teknis mungkin Palembang itu agak telat mungkin ya dengan kota-kota lain secara teknis. Cuman mungkin kita harus punya satu hal yang memang kita harus miliki, yaitu unique point dari ceritanya, berarti Mas. Yeah. Cerita yang kita angkat itu memang selalu mengandung kearifan lokal di Palembang, mulai dari bahasa, budaya, juga mungkin keseharian dan tradisi, bahkan sejarah-sejarah yang ada di Kota Palembang juga kita angkat. Jadi banyak sekali hal yang bisa dituangkan gitu Benar. ya. Karena Palembang mengingat dari 17 kabupaten kota di Sumsel, termasuk Palembang ini dengan sejarahnya juga yang menarik, seperti ada Bukit Siguntang juga, dan bagaimana Pulau Kemarunya juga ya. Yang kalau kita lihat memang secara nasional ini sudah sering kali diangkat dalam sebuah, baik itu bentuknya sinetron atau film lepas, termasuk juga layar lebar pun ini pernah ada garapan juga di Kota Palembang ya. Iya. Dan yang kita pengen tahu saat ini bagaimana nih generasi muda di Palembang melihat produksi film lokal? Apakah mereka juga berantusias di situ atau malah justru mereka memandang ini sebagai apa ya, kesenian yang memang sudah biasa begitu, tidak terlalu begitu spesial? Kalau film sendiri Mas, mungkin dibanding seni lain itu termasuk yang di Palembang ya, termasuk yang cukup orang-orang itu cukup kompak lah bisa dibilang. Jadi produksi-produksi yang kita bikin itu memang selalu biasanya kolaborasi, karena memang film itu kerja bersama, kerja kolektif, tim. Dan itu sebelumnya memang kita selalu bikin film pendek. Dan dalam waktu dekat, insya Allah kita di bulan Juli ya, Juli kita mau produksi film panjang. Untuk pertama kalinya film panjang Palembang yang memang diproduksi oleh teman-teman yang memang tinggal di Palembang, bukan orang yang cuma datang dan numpang bikin gitu. Asli orang Palembang. Talentnya asli Palembang, krunya juga asli Palembang. Krunya asli juga Palembang di situ. Nah, termasuk juga Mbak Amalia ini sebagai PR di Layar Taman, ini tugasnya tentu akan banyak sekali untuk diskusi terhadap pihak luar juga begitu ya. Termasuk juga calon-calon talentnya di sini. Nah, melihat pada saat ada produksi yang nantinya akan disiapkan, dan tadi yang disampaikan bahwa semua talentnya ini asli Palembang, bagaimana nih antusias untuk yang ikut
mendaftar sebagai calon pemainnya itu? Banyak banget sih antusiasnya karena minggu lalu kita baru buka open casting. Terus kita casting, ternyata yang ikut itu puluhan dan dari luar Palembang juga banyak, dari sekitar Sumatera Selatan itu banyak yang ikut. Dan kita juga baru tahu ternyata ada banyak talenta-talenta baru yang kita baru temuin waktu casting kemarin. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi tidak kalah dengan kita sebagai ibu kota provinsi ya. Iya. Ternyata talent-talent yang ada di kabupaten juga itu tidak tidak menutup diri ya. Bagaimana bisa eksis juga nih sebagai pemain di sini. Iya. Oke. Dan kalau biasanya teman-teman film kita nyebutnya mungkin sineas. Sineas yang ada di Palembang ini untuk memproduksi ini, apakah mereka itu seperti teman-teman di sini? Apakah ada kerjasama juga seperti itu? Dan juga ada diskusi juga dari dinas terkait supaya tidak menghilangkan hal yang akan diangkat mengenai budaya sejarah yang ada di film itu begitu. Mas? Mungkin ini dulu ya, mungkin kalau film yang bakal diproduksi itu sebenarnya tercipta juga karena ada kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan melalui program Dana Indonesia Raya. Yang memang difasilitasi oleh kementerian untuk bikin suatu hal yang tentang budaya, dan teman-teman Palembang memilih film panjang yang sebelumnya sebenarnya udah kita produksi tapi film pendeknya untuk saat ini kita bikin film tahun dulu ya. Iya, udah berapa tahun juga untuk 2018 sebelum Covid. Dan memang kita pasti ada konsultasi juga, dan kebetulan baru juga teman-teman yang produksi itu mendatangi wali kota ya Male untuk juga untuk juga mungkin ada support dari pemerintah daerah gitu. Begitu. Dan biasanya untuk tim ini kan, kalau tim ini artinya mereka yang nanti akan bekerja pada saat produksi gitu. Benar. Ya. Secara basic mungkin apakah ini memang diambil teman-teman yang punya basic pendidikan atau minimal pernah ikut latihan, atau dari layar taman dan juga teman-teman komunitas perfilman yang ada di Palembang ini memang mewadahi sekaligus juga ada semacam kayak workshop produksi seperti itu, atau bagaimana nih Mas? Kalau produksi film nanti itu memang sebenarnya yang atas nama produsernya Rifki Mardani, dan sebenarnya kru-krunya juga yang pernah ikut dari film pendek sebelumnya Mas. Dan kru-kru itu juga memang biasanya layar taman juga mengadakan workshop karena juga produksi ya. Iya. Layar taman kan bukan hanya wadah apresiasi, tapi juga edukasi dan juga eksibisi. Iya. Dan juga biasanya memang teman-teman ini karena memang udah terbiasa kolaborasi Mas, jadi memang kru yang dipakai juga kru-kru yang sebelum-sebelumnya bekerja bersama gitu. Jadi kesulitan tim itu sudah sangat udah sangat terbentuk ya di situ ya pada saat produksi di sini. Nah, ini kalau berbicara mengenai film pasti tidak lepas dari audio dan juga visualnya di sini. Bagaimana nih untuk kualitas produksi dari perfilman di Palembang sejauh ini menurut Mas Amon dan juga Mbak Amalia, kelihatannya udah arah kemana nih? Kalau bilang masalah teknis, mungkin secara SDM kita cukup bisa bersaing. Mungkin secara equipment yang mungkin kita masih masih bisa, ya pokoknya kita bisa menutupi dengan SDM-nya sih Mas, sebenarnya skill dari SDM-nya. SDM kita kan beberapa juga sebenarnya memang bekerja profesional di Jakarta gitu. Jadi nggak kalah lah. Nggak kalah ya. Jadi Palembang juga bisa bersaing dengan kota-kota lain di sini ya. Dan ini saya dapat kabar bahwa Mbak Amalia ini juga baru pulang nih ya. Baru pagi tadi Mas. Mewakili Sumatera Selatan sebagai ini ya, yang waktu di Medan. Iya, di Medan. Nanti boleh dong di ujung perjumpaan kita pengen lihat aksi stand up-nya walaupun beberapa menit, boleh? Boleh. Dan tentunya kalau kita berbicara mengenai talent lagi nih, tentu di sini kalau dari Mbak Amalia sebagai PR-nya di sini, untuk kriteria dengan film yang akan diproduksi dalam waktu dekat, bagaimana yang perlu dipersiapkan untuk pendengar kita atau pemirsa kita yang lagi menyaksikan supaya bisa menjadi seorang aktor ya mungkin dalam produksi ini? Oke. Boleh sih, kebetulan kita juga lagi open casting nih, mungkin boleh dikepoin di Instagram Film Lengep. Itu ada beberapa
aktor-aktor yang masih kosong, masih dicari, itu boleh banget. Nah, di kriterianya ada di posternya boleh dibaca aja. Tapi kalau nggak harus yang perfect gitu ya? nggak harus. Yang penting mau belajar aja sih. Karena kan kita workshop juga, kita ajarin juga. Jadi ya jangan malu-malu lah. Gitu. Yang terpenting apa nih, modal menjadi seorang aktor itu apa? Apakah harus bening, kinclong, atau bagaimana nih? Kalau itu sesuai ya sama karakternya. Kalau memang dibutuhkan kinclong ya kinclong. Gitu kalau ya? Kan beda-beda karakter gitu kan. Cuma kalau dari pribadi mungkin ya mau belajar gitu, jangan malu depan kamera gitu. Itu sih yang penting. Poinnya itu ada PD ya, Iya, percaya diri di situ. PD sama diri sendiri aja. Oke, nah melihat komunitas-komunitas yang ada di Kota Palembang, terutama komunitas perfilman, Mbak Amalia ini juga menaungi ada komunitas film juga ya? Iya, aku di Shock Film namanya. Oh, Shock Film itu. Iya. Di sana memang banyak sekali anak-anak muda juga di situ. Iya, kita dulu sebenarnya terbentuknya tuh dari waktu lulus SMA, terus awal-awal kuliah kan belum tahu gitu mau ngapain gitu selain kuliah. Akhirnya kita bikinlah komunitas film itu dari 2019 sampai sekarang. Oke, jadi banyak sekali ya film-film yang sudah diproduksi secara tidak langsung tuh. Iya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah lihat itu ada produksi di Rumah Susun nggak salah. Itu termasuk dari teman-teman juga di situ. Itu dari videografi Unsri? Iya, kebetulan dari videografi Unsri. Dari Mas Among juga? Iya. Saya alumni videografi Unsri, cuman kalau untuk produksi yang di Rumah Susun kebetulan saya kurang tahu. Makanya pada saat kita lihat itu sampai ada 3 mobil lebih itu. Ternyata turun ke lapangan dengan peralatan yang memang kita lihat itu tidak kalah ya dengan PH-PH besar yang ada di Jakarta di situ. Dan memang kita sudah pernah lihat satu judul waktu itu Lenget, kalau nggak salah itu namanya ya. Yang pernah tayang di salah satu bioskop yang ada di Palembang, dan melihat antusias itu juga. Bagaimana? Apakah penuh pada saat itu masyarakat Palembang untuk menyaksikan produksi asli dari orang Palembang yang buat filmnya? Iya, kalau dilihat dari antusias waktu itu sih memang kenapa kita akhirnya pede untuk bikin ini menjadi film panjang ya karena lihat antusias waktu pemutaran, Mas. Kita bikin 2 kali pemutaran dan itu full dan dihadiri juga oleh gubernur waktu itu. Melihat dari itu, wah kalau kita bikin ini lebih panjang, mungkin akan lebih menarik ya? Lebih menarik. Dan saya juga dapat informasi pada saat itu ada musisi terkenal kayak Budi Doremi itu juga termasuk video klipnya digarap oleh teman-teman di Palembang. Teman perfilman Palembang juga ya. Dan ini membuktikan bahwa ternyata geliat perfilman di Palembang ini sejauh ini 2026 semakin pesat. Dan pesat ini karena apa nih Mas Amon terbentuk apa namanya itu image-nya itu perfilman di Palembang meningkat kualitasnya itu berkat kerjasama siapa nih yang ada di balik ini? Kalau secara jujur Mas, sebenarnya 2-3 tahun ini kita cukup redup dibandingkan 3 tahun 2 tahun sebelumnya. Karena mungkin juga itu terbentur karena mungkin AI, mungkin banyak faktor AI ataupun mungkin efisiensi juga dari pemerintah. Ya banyak hal faktor. Cuman memang akhirnya makin kesini kita mulai bangkit lagi. Ya mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Memang kalau industri kita belum ada industri film sebenarnya Palembang dan baru geliatnya. Dan bila itu dibebankan ke komunitas saja, sepertinya sangat berat memang beban komunitas. Untuk terjadinya industri itu banyak stakeholder yang memang harus ikut terlibat, mungkin dari pemerintah, dari investor, dari pelakunya sendiri gitu, dan juga untuk penontonnya sendiri untuk bisa bangga dengan film-film lokal yang diproduksi oleh teman-teman di Palembang. Kalau tantangan mungkin ya, kita melihat kalau film itu ya sebagai aktor mungkin tantangannya lebih ke aktingnya, bagaimana bisa menyatu dengan skenario yang dibuat oleh sutradara begitu. Tapi kalau sebagai penggarapnya atau di balik layar produksinya, tantangan untuk terkhusus di Palembang dulu ya. Sejauh ini tantangan yang sering dihadapi teman-teman perfilman di Palembang itu apa aja? Paling utama budget sih Mas. Budget ya. Paling utama ya. Budget itu paling utama itu. Paling utama ya? Juga di mana-mana. Sama ini sih. Semua. Sama nyari penonton sih. Oh, nyari penontonnya. Iya. Karena kita belum ada platform yang gimana ya bisa sebagai promosinya. Sebagai promosinya buat nayangin film-film asli Palembang tuh
masih susah gitu, belum ada tempatnya, belum. Jadi penonton tuh belum begitu tahu dapat informasi penayangan ya. Tapi kalau untuk menjawab tantangan itu bagaimana sejauh ini teman-teman? Apakah sudah ada solusi nih yang akan disiapkan mengingat ini akan ada produksi film panjang juga ya? Iya. Kalau dari layar taman itu salah satu, makanya fungsi layar taman itu kan ngebantu film untuk distribusi gitu. Makanya kita sering ngadain bioskop-bioskop kecil gitu, penayangan-penayangan di kafe gitu ya. Di kafe bisa di acara-acara gitu bisa gitu. Dan melihat perkembangan komunitas film di Palembang juga ternyata udah banyak sekali ya. Tapi sebelum dijawab nanti kita akan kembali lagi. Untuk Anda semua pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Iya baik, kembali lagi bersama kami di Obrolan Budaya, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kita masih bersama dengan Mas Among dan juga Mbak Amalia. Ini pegiat dan juga sekaligus sineas Palembang yang begitu sangat luar biasa sekali dengan cerita yang tadi sudah disampaikan. Dan melanjutkan obrolan kita untuk kali ini yang tadi pengen saya tanyakan mengenai komunitas-komunitas perfilman di Palembang. Saat ini bagaimana nih perkembangannya? Dan kalau kita hitung mengenai jumlahnya, udah di angka berapa nih jumlah komunitasnya? Oke. Nah, siapa yang pengen jawab? Boleh. Mungkin Mbak Amalia. Boleh. Kalau dari komunitas itu udah banyak banget sih Kak. Dari mungkin tertinggi itu dari 2018 itu udah banyak komunitas-komunitas baru gitu. Dan kita sebagai layar taman tuh pasti selalu pengen ngasih wadah untuk terus regenerasi gitu ke depannya. Dan buat teman-teman yang pengen jadi kru film, jangan malu, banyak kok komunitas-komunitas di Palembang ini. Dan nggak perlu ada background pendidikan dari film gitu. Mau kalian juga baru sekolah juga bisa, boleh, ya? Bisa banget. Nanti pasti diajarin oleh komunitasnya masing-masing, terus nanti kita pasti support juga gitu. Andai ada pikiran kayak pengen gabung di komunitas apa sih, bayar atau bagaimana? Enggak ya? Enggak. Ini kan ilmu bersama gitu. Iya. Asal ada kemauan, benar. Semuanya ada jalan gitu. Benar Kak, ya Kak. Jadi ada banyak banget komunitas yang di luar kuliah atau di kampus-kampus juga kan udah banyak tuh UKM yang film, itu juga kita naungin juga. Jadi banyak banget sih komunitas film yang bisa dijangkau oleh orang yang pengen join sama kru film gitu. Oke, nah berbicara mengenai orang atau krunya itu tadi, biasanya kan yang kita sebagai awam sering nonton TV itu bahwa produksi film itu aduh capek sekali. Jangankan menjadi jadi krunya, aktor atau artisnya aja itu luar biasa sekali kan. Perlu asupan ini dan lain sebagainya. Dan kalau kita membawa itu ke iklim Palembang mengenai kru itu tadi, mengingat mereka memang basic pendidikannya mungkin tidak selesai atau tidak menempuh pendidikan di dunia perfilman, tapi mereka bisa akhirnya menjadi kru. Bagaimana nih suasana pada saat produksi? Iya, kalau dibilang capek ya capek ya. Pasti ya. Capek pasti, tapi itu kan kembali lagi sekarang kita lagi berusaha gimana ngatur jamnya biar nggak terlalu capek. Kalau dulu kan mungkin bisa sampai tengah malam gitu. Kalau sekarang kita pengen nyoba syuting sehat gitu. Jadi kayak dibagi, benar-benar waktunya dibagi. Terus waktu syuting itu diperhatiin juga gitu, jam makan krunya. Mungkin ada snacknya juga, jadi biar nggak terlalu capek gitu krunya. Energinya tetap terjaga iya, gitu tetap harus diperhatiin tetap energi kru. Karena takutnya malah jadi drop ya. Iya, drop gitu. Nanti produksinya tidak selesai kalau semuanya drop gitu ya. Nah, ini ke Mas Among lagi, ini melihat Palembang banyak sekali unik poinnya tadi ya, kayak bahasa, terus juga khasnya, kulinernya, alamnya dan lain sebagainya. Yang bisa kita angkat di film Palembang ini bagaimana nih untuk ide ceritanya?
Sumsel ya mungkin. Sumsel punya satu wilayah yang cukup besar dengan ceritanya masing-masing, 17 kabupaten kota. Yeah. Dan Palembang sendiri itu bukan salah satu kota tertua kan ya, yang kita bakal ulang tahun kan ya, lagi. Besok. 1334 ya. 1334 untuk tahun ini. Nah dari situ sebenarnya sangat banyak cerita yang bisa kita angkat, mulai dari kuliner, terus ya sejarah tadi. Dari kebiasaan yang memang orang Palembang juga suka berkelakar kalau kita bisa bilang ya. Berkelakar ya. Ya makanya itu lebih guyonan gitu. Film yang bakal pertama kita angkat juga komedi. Oh, komedi Palembang. Iya, melihat antusias warga Palembang yang sepertinya lebih sukanya komedi. Banyak sekali yang bisa kita angkat dari situ. Tapi kalau penggunaan bahasa bagaimana nih untuk filmnya nanti? Kalau kita memang dari awal juga menekankan ingin mengangkat kearifan lokal dan menjadikan film itu sebagai media promosi. Jadi bahasa itu kita pakai full bahasa Palembang. Bahasa Palembang. Dengan subtitle mungkin? Dengan subtitle Indonesia dan Inggris. Biasanya kalau kita bawa festival keluar, festival internasional. Dan kita pengennya sih bahasa Palembang ini bisa dikenal dan terbranding seperti bahasa-bahasa lain. Misalkan kalau di Sumatera kan ada Medan yang sudah sangat terkenal ya, dan Sumbar juga. Nah Palembang ini sebenarnya kalau kita dengar di film itu cukup unik kan ya. Jadi kita mencoba itu mengangkat film-film yang kita buat itu dengan bahasa lokal. Tapi ketika ini dinasionalkan untuk penayangan mungkin di bioskop atau di layar lebar itu tadi, kita melihat ada beberapa PH besar juga di Jakarta ya, yang sudah memproduksi film di Palembang. Melihatnya itu memang hal unik itu tadi. Tapi penonton pun akhirnya bisa tahu nih, oh ini ternyata bahasa Palembang. Yang selama ini Palembang itu selalu dikenal dengan slogan Wong Kito Galoh gitu. Tapi ketika sudah difilmkan ternyata banyak sekali nih kosakata atau bahasa daerah yang akhirnya nih menjadi ciutan gitu ya untuk di sosial media. Beberapa juga pernah saya lihat di situ, dan seperti contoh Besak Kelakar itu tadi, orang luar kan pasti berpikir apa nih Besak Kelakar gitu. Besar mungkin tahu kalau Besak Kelakar itu mungkin udah tahu itu bahwa bercandaan, berakar mungkin. Jadi ketika itu diangkat di film memang benar ya menjadi hal yang lucu, hal yang unik. Dan ini pun nanti di film Lengket seperti itu juga nanti banyak hal yang akan mengangkat mengenai bahasa-bahasa Palembang ya. Iya, mungkin dari judul saja kita udah bisa. Walaupun mungkin Lengket itu lebih ke bahasa Uluan. Lengket itu apa ya? Hilang. Lengket itu hilang, ya kan? Bahasa Uluan, cuman di Palembang juga mengenal kata itu. Jadi mungkin kita bukan di space Palembang saja, tapi mungkin membawa Sumatera Selatan ya. Oke. Nah, PR utama yang tadi disampaikan oleh Mas Among setiap dalam produksi perfilman atau film ialah budget gitu ya. Karena kita juga tahu bahwa produksi film itu bukan hal yang murah gitu. Tapi untuk menjawab kebutuhan itu setiap produksinya bagaimana nih? Apakah pihak dari pemerintahan atau ada swasta juga yang ikut nimbrung sehingga bisa produksinya ini selesai? Ya, itu memang masih jadi PR utama. Kita dulunya sekali mungkin berangkat dari komunitas-komunitas kecil, dari komunitas kampus juga yang biasanya kita kolektif kalau dulu. Dari saking apa tuh saking karena kita udah cintanya dengan film sampai kita mengeluarkan uang pribadi itu dulu. Gitu. Cuman kan memang tidak sehat kan ya. Kita udah capek, udah ngeluarin duit sendiri juga. Tapi seenggaknya udah dapat kepuasan sih. Iya, memang kita udah ada kepuasan. Gitu. Nah, itu menjadi PR kita. Akhirnya kita sekarang mulai cari-cari investor, investor perorangan gitu. Ke pemerintah, jujur pemerintah sendiri mungkin terbatas juga masalah dana, anggaran. Jadi efisiensi juga. Efisiensi juga. Cuman mungkin kita bisa berharap dengan pemerintah untuk bisa membantu rekomendasi kah atau perizinan yang seperti itu kan. Memang dibandingkan daerah lain pun kita anggap saja Bangka itu udah ada produksi film panjang yang memang diproduksi oleh teman-teman di Bangka dan mengajak juga krunya teman-teman di Palembang gitu. Nah, di Bangka itu banyak investor yang rela mengeluarkan uangnya bukan untuk balik modal,
tapi memang untuk membiayai satu produksi film itu. Nah itu masih yang kita cari. Mungkin teman-teman di Palembang mungkin masih belum percaya gitu ya, untuk memproduksi atau mengeluarkan uangnya pribadi untuk satu film. Jadi ya ini kita coba persembahkan satu film panjang yang mungkin setelah film ini nanti diputar dan dilihat, oh ternyata Palembang bisa, dan mungkin ada bisnis atau cash flow yang bisa diputar di situ gitu. Nah untuk saat ini SDM yang ada di perfilman Palembang itu rentan usianya dari berapa ke berapa nih Mas? Kalau untuk sekarang mungkin dari anak kuliahan, komunitas kampus ya, sampai yang sudah dewasa juga ada teman-teman yang memang senior, itu masih produksi juga dan aktif. Di umuran mungkin ya 50 gitu, masih aktif juga gitu Mas. Jadi regenerasinya itu tetap berjalan ya di situ ya? Iya, kalau untuk kampus kebetulan karena kampus memang selalu beregenerasi, itu masih tetap berjalan dan improve ya mereka ya, karena kan dari seniornya ke bawahnya itu selalu mengajarkan ke adik-adiknya gitu. Nah yang jadi masalah mungkin dari teman-teman yang dari luar kampus, yang biasanya kayak short film itu kan memang dari teman-teman yang kumpul bareng tadinya. Nah ketika sudah punya kesibukan masing-masing, ini yang agak jadi PR gitu, butuh regenerasi gitu. Itu butuh regenerasi di situ ya. Tapi ke Mbak Amalia lagi, setelah nanti ketemunya talent yang tadi ya untuk film Lengket, akan ada workshop juga di situ. Apakah ini akan menghadirkan budayawan atau seniman senior pada saat sebelum produksi, sehingga nanti pada saat sudah syuting itu hasil dari diangkat dalam film itu, baik itu dari bahasa budaya yang ada di Palembang itu sesuai dengan keasliannya begitu? Kalau dari setelah tahap casting itu kita ada namanya reading, dan reading itu nggak cuma sekali tapi berkali-kali, sama workshop juga itu diajarin juga cara acting. Dan kalau untuk sekarang itu reading kita sama sutradaranya, dan sutradaranya ini dia emang udah profesional di Jakarta juga, jadi sedikit banyak lumayan banyak ilmunya gitu yang bisa dikasih ke para talent-talent baru di Palembang ini. Gitu. Begitu. Nah kalau seniman senior ada nggak juga yang terlibat setiap teman-teman perfilman di Palembang ini produksi? Kalau dari talent malah setiap film pasti ada sih. Setiap film melibatkan teman-teman teater dari Palembang itu kan udah lumayan banyak gitu kan. Pasti kita ajak sih kalau kayak gitu. Dan kalau mengenai lokasi, ini kalau Palembang banyak ya tempat menarik kayak di tepian Sungai Musi, Ampera itu udah pasti, perkampungannya juga begitu. Nah pemilihan tempat ini apakah juga menjadi PR besar nih buat teman-teman yang akan melakukan produksi mengenai perizinan dan lain hal di situ, itu bagaimana? Ya, memang untuk lokasi di Palembang sendiri memang banyak hal-hal menarik. Kamila Andini sendiri, putrinya Gari Nugroho, waktu main ke Palembang sempat bilang kayak, ini sebenarnya bisa kalian angkat banget nih, sungai kan, tepian sungai Antu Banyu juga. Kebetulan Antu Banyu ada rencana Mas diproduksi untuk film panjang. Juga. Dari Antunya udah dapat belum? Antunya belum ada kebetulan. Nanti kita casting. Nanti kita casting Antu. Itu dari kebetulan PH Jakarta, tapi yang punya PH juga orang Palembang kebetulan. Orang Palembang. Gitu. Dan untuk lokasi tadi balik lagi kita memang perizinan tadi yang mungkin kita bisa minta ke bantu sama pemerintah setempat gitu kan. Mungkin secara anggaran dia tidak bisa membantu, mungkin secara rekomendasi dan perizinan bisa dibantu gitu. Oke. Nah ini Palembang banyak sekali kalau di telinga masyarakat tuh kayak tadi salah satunya Antu Banyu. Apalagi nih yang bisa dijadikan asli Palembang itu seperti Sipahit Lidah. Itu di Sumsel ya kalau udah ke Sipahit Lidah itu. Apakah ini akan menjadi gong juga nih ketika yang sudah ada kita masukkan ke dalam sebuah karya film, ini menjadi sesuatu hal utama nggak untuk kesuksesan film yang nantinya akan diproduksi lokal? Iya. Apakah harus dengan hal baru terus nih untuk buat film? Sebenarnya kalau secara ininya memang lebih mudah untuk memproduksi suatu film yang memang ceritanya udah dikenal orang masyarakat luas. Jadi kita lebih mudah untuk mencari penontonnya sebenarnya kan, lebih penasaran kan. Cuman memang mengangkat hal baru itu juga satu hal yang
mungkin bisa kita terapkan gitu. Walaupun mungkin banyak PR yang kita mesti mengenalkan kan, karakter yang perlu kita. Sepeda begitu. Oh iya, benar. Itu kan menjadi yang pernah ada tapi belum terangkat ya. Benar-benar. Sebenarnya gini Mas, film itu lebih tersentuh ketika itu mengangkat hal-hal yang mungkin dekat dengan kita. Itu. Iya. Jadi penonton itu kayak, oh ini relate nih dengan aku gitu loh. Sebenarnya bisa yang gitu-gitu ya. Kayak apalagi Cintaku Bersemi di Kambangiwa gitu. Bisa, Mas. Kalau film pendek itu lebih enak sebenarnya mengangkat yang dekat, hal-hal ringan. Karena apalagi untuk orang Palembang pasti udah ini kalau Cintaku Bersemi di Kambangiwa itu pasti akan banyak scene-nya itu Iwa. Di Kambangiwa itu tadi ya. Tapi kalau buat di film Lengit nih, kita pengen tahu siapa aja yang nanti akan terlibat di sini. Ini kan film yang nantinya akan digarap dengan durasi panjang ya, bukan film pendek. Iya, mungkin sekitar 90 menit. Oh banyak ya? Iya. Kalau dari talent utamanya kita ada 3 influencer Palembang. Siapa tuh? Ada Fadlan Ciboy, Ari Cihuy, sama Dodot Cikidut, Triosi. Mereka udah sering MC di Palembang gitu. Dan terkenal sebagai influencer. Terus untuk karakter-karakter sampingnya juga banyak dari teater-teater Palembang. Ada Cek Wan mungkin kalau. Oh ada Cek Wan. Iya ada Cek Wan gitu. Ada Cek Nova. Cek Nova gitu. Ada Wadola, beberapa. mungkin? Wak Dola belum masuk ya coba. Wak Dola udah jadi. Kalau Wak Dola nggak ikut casting kemarin. Wak Dola pernah. Dan sering juga ikut. Jadi kalau untuk regenerasi itu tadi ya. Iya, baik yang lama, yang sudah eksis atau yang baru tumbuh, semua tidak semuanya rata punya kesempatan yang sama di kesempatan situ, yang sama. Tinggal skill bagaimana bisa membawakan dialog di skenario itu pada saat di depan kamera itu yang hal pentingnya di situ ya. Oke. Dan kalau pesan mungkin di film Langit itu tadi disampaikan komedi ya. Komedi Palembang ini apakah sama dengan komedi-komedi yang pernah kita lihat di film bioskop nasional gitu? Atau ada hal khususnya gitu? Kalau dari Palembang mungkin yang lebih unggul itu di diksi ya, di pemilihan kata-katanya kan lebih banyak kata-kata lucu gitu. Mungkin yang itu bakal lebih diunggulkan di film Lengit ini sih. Dan apakah kiblat film Lengit ini kita melihat film layar lebar saat ini banyak sekali teman-teman stand up comedy juga ya? Iya. Yang silih berganti dan bahkan ada yang namanya makin naik di situ. Terinspirasi di situ juga kan mungkin untuk film Palembang? Iya, kebetulan 3 talent utama kita juga tiga-tiganya stand up comedy kan awalnya. Iya, basicnya mereka stand up comedy. Oh iya, kalau si Fadlan itu pernah di ini ya, Deddy Corbuzier. Iya, bareng juga kemarin ke Medan bareng Fadlan juga. Jadi memang ini ya untuk talenta di Palembang ini luar biasa sekali tuh. Baik itu yang tadi dari luar Palembang pun antusias juga di sini. Dan nanti untuk di layar taman program untuk film jangka panjangnya seperti apa nih? Apakah ada 3 bulan sekali atau dalam 1 tahun itu pasti produksi atau bagaimana? Kalau sebenarnya di layar taman tuh ada kegiatan rutin awalnya Mas. Jadi 1 bulan itu di dalam 2 minggu sekali itu ada kita pemutaran film. Film-film yang diputar itu film-film teman-teman yang memang diproduksi di Sumsel. Terus ada juga kelas film di 2 minggu berikutnya. Itu 1 kali sebulan. Itu workshop film. Jadi ya bahasan kita bebas, nanti bisa di bidang apa saja tapi yang menyangkut film. Tapi memang untuk sekarang kita mengingat di SDM kita sekarang mungkin lagi sibuk dengan kesibukannya masing-masing karena kita komunitas juga kita nggak bisa maksa ya. Cuman pasti di dalam 1 tahun itu kita ada beberapa kegiatan. Misal kemarin kayak ada Bentang Layar Budaya. Kita memutarkan film-film yang memang menyinggung budaya di Sumatera Selatan. Terus juga workshop ya, kelas-kelas film. Kalau dalam waktu dekat, kalau untuk mungkin aku bicara mungkin di luar layar taman juga, itu ada manajemen talenta nasional Mas. Jadi manajemen talenta nasional ini memang programnya kementerian sebenarnya. Cuman disalurkan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Di tiap provinsi juga ada. Ini lagi bukaan untuk pendaftaran manajemen talenta nasional itu Mas. Jadi ada workshop itu nanti 3 hari. Terus di luar workshop kita ada produksi selama 1 bulan. Untuk pesertanya sendiri itu mulai dari umur 10 sampai 25 tahun.
Karena talenta nasional kan, jadi mungkin lihat potensi talenta yang ada, bukan yang udah jadi benar. 10-25 tahun. Itu di pelatihannya di bulan Agustus. Iya. Jadi kalau mau daftar mungkin bisa lewat lihat IG-nya Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan kalau salah. Ada di Taman Budaya ada di IG Taman Budaya. Oke, jadi lumayan cukup padat juga ya mengenai agenda perfilman di Palembang ini, mengenai workshop dan lain sebagainya itu. Baik, nanti sebelum kita gali informasi lebih lanjut untuk narasumber kita, dan yang pasti untuk Anda semuanya pemirsa dan juga pendengar, jangan kemana-mana, kami akan kembali di Obrolan Budaya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wah, semakin menarik saja obrolan kita, dan tentu selamat mendengarkan dan juga menyaksikan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kita masih di obrolan budaya bersama dengan teman-teman perfilman Palembang. Ada Mas Among dan juga Amalia. Kita akan lanjutkan kembali obrolan kita mengenai teknis mungkin kali ya. Kita pengen tahu, dan pernah saya lihat langsung bagaimana teman-teman pada saat produksi film di Palembang itu peralatannya tidak kalah ya dengan produksi-produksi yang sudah profesional. Memang ini udah profesional, maksudnya tuh skalanya itu udah menuju ke nasional begitu. Dan mengenai peralatan ini, apakah Palembang sudah punya tempat apabila dari pihak manapun yang ingin memproduksi baik itu film ataupun juga bentuk-bentuk video lainnya di situ, bagaimana nih? Ya, kalau untuk equipment peralatan itu sebenarnya kalau kita ikuti terus memang nggak pernah habis, Mas. Memang selalu ada inovasi terus, kan. Tapi memang untuk di Palembang sendiri, aku rasa ya cukup lah ya kalau untuk bersaing di nasional. Karena memang yang tadi kita balik lagi, memang secara utamanya film itu balik lagi ke ceritanya kan intinya. Untuk di Palembang sendiri memang ada beberapa teman-teman yang udah membuka rental alat. Dan itu menurut aku udah bisa membantu lah ya, untuk membantu teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman yang dari luar Palembang atau ya luar Sumsel, memang kalau ada produksi di Palembang kayaknya nggak harus bawa alatnya langsung dari sana, bisa sewa di sini aja juga udah memadai lah menurut aku. Karena memang hasilnya itu waduh luar biasa sekali tuh ya. Oke, baik. Nah, ini ke Mbak Amalia. PD, percaya diri itu kan poin utama ya. Apalagi Mbak Amalia memang sudah ikutan stand up juga saat ini dan juga udah ikutan film juga. Untuk menimbulkan modal utama sebagai seorang aktor atau aktris tadi itu adalah kepercayaan diri. Untuk membangkitkan itu bagaimana biasanya? Yang apa ngantungi batu mungkin di celana? Enggak, yang penting pasti harus ada tekad yang kuat sih. Kalau memang kita pengen, pasti kan kita bakal berusaha gitu. Awalnya juga aku pemalu, sebenarnya aku pasti pemalu gitu, tapi ya harus dipaksa gitu. Tapi kalau udah beraksi di panggung, iya, benar. Kayak nggak mau turun lagi gitu ke bawah ya. Oke, baik. Dan kalau kalau digabungkan mengenai
budaya Palembang dengan kisah cinta mungkin dibentuk dalam sebuah film. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik juga ya. Pasti. Seperti yang tadi saya bilang, cintaku bersemi di Kamangiwa atau apa itu. Apakah pernah ada produksi yang ini tadi budaya tapi kekinian juga nih? Kalau dari produksi saya sendiri, mungkin waktu di kampus dulu itu kita bikin film tentang Rejung untuk Nyimas ya. Mungkin masalah budaya dan romantis tadi ya, kita gabung. Itu ada Rejung untuk Nyimas. Jadi Rejung itu sendiri ya memang budaya di Sumatera Selatan, arah-arah Lahat dan ya ke arah sana ya. Itu Rejung untuk Nyimas. Nyimasnya sendiri ada karakter wanita yang mau nikah tapi nggak jadi. Gitu. Kalau untuk menggabungkan itu ya banyak sekali kan bisa dijadikan budaya. Film ya. Apapun bisa, dari bahasa pun pasti kan kita masukkan. Dan kalau ke ini lagi nih untuk akomodasi ini juga kembali ke budget tadi ya, menjadi poin PR utama sekali di situ. Untuk mungkin dalam momen kesempatan ini mungkin ada pihak luar juga yang ingin membantu perkembangan perfilman di Palembang, itu tidak akan menutup mata juga ya di situ ya. Sangat terbuka Mas, sangat terbuka. Jadi jangan mentang-mentang kita title-nya mengenai budaya dan juga pariwisata, pihak luar tidak bisa ada akses di sini, tidak ya? Dan mungkin bukan secara anggaran saja ya, mungkin kita bisa barter secara mungkin misal anggaplah hotel ya, hotel kita bisa barter tempat aktor tadi. Iya, untuk menginap dan juga mungkin kita bisa barter dengan konten untuk hotelnya. Kalau usahanya makanan mungkin iya, bisa bantu konsumsi. dikonsumsi gitu. Karena film itu Mas konsumsi malah biasanya lumayan paling besar. Yang besar. Krunya banyak. Rame. Kalau untuk yang produksi ini mungkin 40 ya, 40-an orang di luar talent. Ya itu kan sebenarnya cukup lumayan kalau sampai 8 hari produksi kan. Itu kalau mungkin ada teman-teman dari UMKM, kita sangat terbuka lah pasti Mas. Kita bisa barter mungkin konten ataupun exposure dari teman-teman influencer tadi sebagai talent gitu. Oke, baik. Dan ini mengenai kru. Kalau tadi kita sudah ke aktor dan juga artisnya gitu ya, mengenai percaya diri itu sebagai modal utamanya. Kalau untuk poin utama menjadi seorang kru film itu apa yang perlu dipersiapkan? Disiplinkah atau ada hal lainkah? Film itu lumayan ini sih Mas, kayak lumayan hierarki kerjanya lumayan tersusun ya, terstruktur juga. Jadi yang paling utama tentu kedisiplinan, karena di film tuh memang sudah terstruktur dari ada call sheet, ada crew call. Jadi memang karena kita kan pasti menentukan itu sesuai budget. Kalau lebih hari kan itu bakal budgetnya nambah lagi. Jadi memang dari pagi itu biasa talent dari jam 5 udah crew call gitu Mas, untuk syuting di jam 7. Terus biasanya memang tadi yang syuting tidak sehat ya, itu kadang bisa sampai subuh, sampai jam 3 subuh, terus panggilan crew call untuk talent, untuk kru lagi tuh jam 6, jam 7 gitu. Belum kan memang lagi cuaca gitu ya. Iya, belum lagi cuaca, memang banyak yang dipikirkan kalau untuk film. Kita tuh mencari masalah sebenarnya Mas di film. Karena harus memecahkan ini semuanya bersama gitu ya. Iya. Kerja tim itu memang perlu kekompakan sekali di situ. Oke, nah kalau Mbak Amalia ini sebagai PR, untuk produksi ini biasanya ada apa aja nih kalau pembagian tugasnya gitu, kayak ada tadi yang disampaikan ada bagian callingnya atau apa itu? Kalau aku di produksi itu kan sebagai talent koordinator, jadi yang koordinator talent-talentnya, jadi kayak talent si A, si B jam 7 udah set, jadi aku pasti mikir tuh kayaknya jam 5 mereka harus sudah di lokasi, harus make up dulu, harus makan dulu gitu kan, itu aku yang plotting biar mereka jam 7 udah harus depan kamera standby gitu. Udah on time. Itu sih. Bahkan mengatur moodnya ya. Dan ngatur moodnya itu yang paling susah, di ngatur mood. Iya, benar. Biasanya itu bagaimana nih? Ini tantangan juga kan? Iya kan, jangan sampai talentnya capek. Jadi kayak begitu break langsung sediain makan, sediain kursi, kipas mungkin gitu, biar jangan sampai dia ngerasa bosan, ngerasa capek gitu. Itu sih yang paling susah, ngatur moodnya, karena kan mood orang beda-beda ya Mas. Iya, tapi alhamdulillah semuanya bisa Benar. dijalankan ya sampai dengan detik ini, dan mudah-mudahan juga produksi dalam waktu dekat ini akan sukses. Dan kalau boleh tahu bocorannya nanti akan ditayangkan di mana tuh untuk film lokal Lenget ini nanti? Kalau Lenget memang karena dari
kontrak dari kementerian itu memang harus ada pemutaran. Itu kemungkinan pemutaran pertama akan ada di boleh kita sebut Mas atau salah satu salah satu bioskop lah ya, di salah satu bioskop di Palembang. Cuman mungkin setelah dari situ sepertinya kita bisa keliling bioskop-bioskop yang ada di Sumatera Selatan ataupun pemutaran yang akan diputar melalui layar taman nantinya. Gitu, atau mungkin ke sekolah-sekolah bisa jadi gitu Mas. Film Lengit ini juga nanti akan menjadi satu kesatuan mulai dari background lokasinya menggunakan rumah adat Palembang kayak rumah panggung gitu, termasuk juga di situ ya. Iya ada. Latar Rumah belakang panggung Sungai ada. Musi juga mungkin. Ada ya, rumah panggung ada di pinggir-pinggiran Sungai Musi ada. Pasar tradisional mungkin ada juga. Pasar tradisional Pasar juga ada. ada Kebetulan semua. ada. Pokoknya Palembang tuh pasti ngambil khasnya di situ ya. Iya. Kalau pempek tumpah nggak ya? Semua kemarin kita Ada di warung Ada. pempek, ada makan di warung pempek. Oh, kan gitu. pempek. Karena kan kulinernya itu. Iya, kita pasti tonjolkan masuk juga pempek. kan. Termasuk kekayaan budaya kita juga tuh makanan Benar. khas Palembang, pempek apalagi udah di mana-mana. Amperan juga termasuk Iya, ikon ada. utamanya juga. Iya, jadi di pinggiran Sungai Musi dengan background Ampera nanti mungkin ada. Dan ini juga akan dinantikan sekali ya buat kita semua penikmat film, terutama yang ada di Palembang dan juga Sumatera Selatan. Kita dukung bersama bagaimana produksi Lengit ini nanti akan menjadi kebanggaan kita juga sebagai orang Palembang, sebagai orang Sumsel, bahwa ternyata anak-anak muda di Palembang ini tidak kalah hebatnya juga ya dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, sehingga ini akan bisa berkepanjangan menjadi pemicu bagaimana berkembangnya perfilman yang ada di Kota Palembang. Dan sejauh ini untuk apalagi nih harapan dari film ini, apakah akan ada target khusus yang akan teman-teman capai dalam produksi dalam waktu dekat? Ada nggak tuh target yang disusun misalnya gitu? Karena ini film panjang pertama yang diproduksi oleh kru Palembang, pasti ini pengennya jadi jangan untuk yang pertama, tapi jangan jadi yang terakhir lah. Itu. Pasti ini pembuka, semoga nanti kedepannya bakal banyak film-film panjang lagi yang dilahirkan dari Palembang gitu sih. Dan ini bergabung semua ya? Iya, para semua. sineas di Palembang untuk proyek ini nanti. Semua komunitas bergabung untuk film ini. Dan tentunya juga untuk apa namanya tuh buat dari kostum dan juga dari detailnya itu aktornya nanti juga akan mewakili sekali mengenai ciri khas Palembangnya juga. Iya, kebetulan ini kan filmnya juga ada tentang pernikahan, jadi pasti bakal pakai baju adat Palembang. Baju adat Palembang dan juga itu tadi ya cerita keluarga Palembangnya juga di situ. Dan kenapa pemilihannya mengangkat dari segi komedi? Kenapa tidak langsung ke apa legenda begitu enggak ya? Iya, mungkin tadi Palembang itu antusiasnya biasanya di komedi. Kita lihat karena kelakarnya tadi. Kita harapannya sih untuk memasukkan itu secara enak ya, mungkin bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, mungkin melalui komedi untuk memasukkan unsur-unsur budaya yang ada di film itu di Palembang nanti. Unsur-unsur budaya Palembang yang ada di film itu nanti. Dan kalau di Palembang kan udah banyak sekali stasiun TV kan? Iya. Apakah pernah juga nih teman-teman sineas coba untuk produksi ke stasiun TV? Iya, kalau iklan pernah ya. Iklan Iya, pernah ya? iklan. Kalau iklan pernah ke stasiun-stasiun TV pernah. Kalau film belum? Kalau film Film justru kru dari stasiun TV-nya kebetulan juga ikut komunitas-komunitas yang ada di iya. Palembang. Tapi belum ada acuan untuk nantinya ke stasiun TV juga. Iya, enggak sih. Mudah-mudahan ya kalau Iya. ke depannya Ini akan kerjasama ada ya. kerjasamanya di situ. Oke, baik. Dari masing-masing mungkin apa nih harapan untuk perfilman di Palembang? Dari Mas Among mungkin apa yang pengen disampaikan? Ya, mungkin setelah kita lumayan tidur cukup lama ya, 2-3 tahun itu mungkin sebagai pembuka film ini nanti, film yang bakal diproduksi oleh teman-teman yang ada di Palembang ini menjadi pembuka. Kita belajar dari daerah lain, mungkin Makassar, waktu itu ada Wong Panai sebagai pembuka film panjang mereka, yang akhirnya banyak tuh film panjang yang terlahir juga. Nah, kita harapannya seperti itu, sehingga teman-teman yang ada, masyarakat yang ada di Palembang itu percaya kepada sineas-sineas ini untuk bisa memproduksi itu sehingga sineas bisa hidup dari yang ia kerjakan dari sinema. Dari sinema itu tadi ya. Oke, dari Mbak Amalia apa nih? Kalau dari aku mungkin dari krunya ya. Mungkin semoga setelah film Lengit ini tayang bakal banyak
talenta-talenta baru yang mau yang mau bergabung ke film, karena kita kan juga butuh regenerasi, karena sekarang kalau setiap syuting rasanya agak kesulitan nyari kru karena kayak orangnya itu aja gitu. Terbatas gitu ya. Iya, keterbatasannya itu. Jadi ya semoga ada yang mau tertarik untuk join film, ya join aja gitu. Bisa melihat informasinya di update di mana? Di Layar Taman bisa ya bisa chat Layar Taman, nanti kita arahin mungkin komunitas terdekat dari dia mana gitu. Kebetulan yang megang sosmednya ada Mbak Amal ini. Jadi kalau memang Layar Taman jarang upload, salahin Mbak Amal. Oh iya. Cari dia sampai dapat gitu ya. Oke, baik, dan seperti yang tadi sudah kita sampaikan di awal, kita penasaran pengen tahu bagaimana sih aksi Mbak Amalia ketika sudah tampil di atas panggung menjadi seorang stand up comedy. Apalagi kemarin sudah membawa nama Sumatera Selatan ya di tingkat nasional. Boleh Mbak Amalia? Oke, langsung saja dan sekaligus akan menutup perjumpaan kita untuk di obrolan budaya kali ini, dan mudah-mudahan apa yang tadi sudah kami sampaikan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat dan juga menjadi edukasi untuk kita bersama. Dan ini dia Mbak Amalia dengan stand up ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Gimana nih Kak? Boleh berdiri aja ya. Boleh berdiri. Oke, ini kesini ya Kak. Ayo. Okay. Maju di sini boleh kali. Duh, sini aja kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama aku Amal. Di Palembang aku itu tinggal di Lemabang. Nama lorongnya Cianjur. Jujur itu agak membingungkan setiap kenalan sama orang, kayak ditanya, "Adek tinggal di mana?" "Cianjur, Kak." "Oh, Jawa mana itu?" "Kok Jawa? Kan padahal aku Palembang banget ya." Dan tinggal di Cianjur tuh nggak enak Kak, karena lorongnya kecil-kecil banget, karena lorong sempit. Ibarat mobil segini, lorong Cianjur segini. Kita naik mobil batuk nyenggol Kak. Kecuali naik motor aman, paling nggak bisa standar 2. Sama nggak bisa negor orang, nggak bisa negor yang kayak, "Oi," nggak bisa, dikit aja dikit. "Oi," gitu. Dan apalagi paling susah kalau ada 2 mobil papasan, harus ada satu yang ngalah Kak. Jadi kalau ada 2 mobil papasan, harus satu mundur, harus ngalah. Yang satu pesan ojek. Nggak bisa papasan. Karena rumah di Cianjur tuh aneh-aneh. Kalau rumah pada umumnya tuh jalan, disisain sedikit tuh, baru pagar, halaman, rumah. Di Cianjur, jalan, nggak ada pagar, langsung kamar ya. Dan makanya aku tuh pengen banget pindah rumah. Aku akhirnya kerja biar bisa kebeli rumah. Salah satunya aku kerja sebagai kru film. Dan kelihatannya mudah jadi kru film, padahal susah karena kita nggak tahu bakal syuting di mana. Aku pernah syuting film horor di desa terpencil. Saking terpencilnya kita ke sana harus naik speedboat. Bisa naik mobil tapi tenggelam. Dan waktu baru sampai waktu syuting itu kita sampai di depan rumah yang serem banget. Dan warga situ udah bilangin gitu, "Dek, hati-hati nanti malam kalau ada yang ngetok-ngetok pintu jangan dibuka. Itu biasanya pocong." Aku yakin kakak ini bohong ya. Pocong kan tangannya diikat. Kecuali kakak ini ngomong, "Dek, kalau nanti malam ada yang nyundul-nyundul pintu, jangan dibuka ya, itu Messi." Sekian aku Amal. Oke, luar biasa sekali, terima kasih Amal.